Semoga terdengar dengan jelas. Anissa, Surabaya hadir. Wih, Wanti, Kerawang. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya dari Tangerang? Malam ini Tangerang ya. Jelas banget nih. Tangerang, Semarang deket kayaknya. Oh, Jombang, jauh. Suara clear, Mojokerto. Dewi. Nurlaili. Elvi, Medan. Waduh, ini Riani. Oh, Made Suryayana. Beli Made. Apa kabar? Amin. Ada Mas Amin, Elia Cahaya. Bogor tuh, Nurlaili. Bandung, Susi Zubaida. Wah, Zamli, jelas di Pasir Gudang Johor. Kasim di Cilegon. Ahmad Raimi, Banten. Oh, Gading Serpong. Ian. Waduh, Tommy Chandra deket juga nih ya. Anissa, Wulandari, Mokarto. Ya, Nina, terima kasih. Momi Bandung. Oh, siswa di Kanada. Oh, oke. Wah, bagus. Semoga suaranya ya. Jelas di Malaysia. Banten, oke, Wulandari. Anissa, oke, makasih. Nelly. Dayu, Mengwi. Puspita. Oh, Sunter, Henley. Wayan Sukaryani. Purnamawati, Edi Santoso, Iin, Akvianto, Jogja, Tangerang, Loud and Clear, Indroyono, Mas Indroyono, Karanganyar, Rita nih. Oh, ditunggu di Bali, di Malang, oke. Mbak Ririn, oh di Malaysia, Suryana, wah, iya, hebat, Suryana hebat nih. Niat berbagi untuk orang banyaknya besar sekali, kuat sekali tuh Suryana ya. Wianto, oh Wianto Medan, wow. Depok, Brianta, Depok. Ya ini bukan baru, Likien. Oh Ariana Batang, terima kasih lo terus mendukung misi pelayanan kami di Bali ya. Nah, hari ini saya tuh terinspirasi, selamat malam di Lens, oleh satu postingan Robert Kiyosaki. Ningrum ya, Jaya Semarang ya, postingan yang saya bacain ini nih. Oke, Mariam, oh Maya itu di Malaysia semua tuh. Jaya, yang berbunyi gini. The time to start, ya. Kalimatnya itu kan the time to start, the time, waktu untuk memulai. Ya malam Rokia, waktu untuk memulai itu tidak pernah tepat, tidak pernah sempurna. Nah, tidak pernah sempurna. Waktu kita ingin memulai sesuatu, the time to start tidak akan pernah sempurna, will never perfect, will never be perfect, tidak akan pernah sempurna. Jadi ingat ya, Bharati Jagatisan, salam sejahtera juga. The time to start, untuk memulai satu tindakan, untuk memulai satu usaha, untuk memulai sesuatu, will never be perfect, tidak akan pernah sempurna. Ini lagi heboh nih, kadang-kadang banyak postingan apa angels numbers lah, nomor hoki lah, nomor nomor malaikat dan sebagainya. Saya suka kalimat ini berikutnya, the heaven, surga. Nah, ini surga. Won't open, tidak akan membuka
as your sign, as a sure thing, membuka tanda, signal, ya, sebagai sesuatu yang pasti. Sini loh pintunya, sini loh pintunya, sini loh. Tidak seperti itu. Tidak akan diberikan tanda, oh ini nih, Katarina, Onso, Jogja, Semarang, Rahman, hadir. Artinya tidak akan ada tanda yang yang sure thing, sesuatu yang pasti. Bangun. Nah, dia bilang, get up and get going now. Get up and get going now. Reach that. Ya, alam semesta mengatur dengan sempurna yang membuat saya jadi kembali terhubung dengan salah satu guru saya. Ya, Robert T. Kiyosaki. Kembali terhubung, teman-teman juga bisa lihat di Facebook-nya, ya. Di Facebook-nya saya buka sebentar. Ada Robert T. Kiyosaki, setahu saya sebentar ya. Saya udah gabung ke Robert T. Kiyosaki. Terlalu banyak nih sebentar. Ada Robert T. Kiyosaki. Nggak pakai T kalau nggak salah. Robert Kiyosaki aja. Nah, oh ya, Robert Kiyosaki. Oh, ada begitu banyak nih dia punya grup. Tapi saya tergabung di mana sebentar ya? Saya cek sebentar. Nah, karena saya bergabung di salah satu linknya ya, Robert Kiyosaki Entrepreneur. Oke ya. Nah, saya mulai sering mendapat postingan beliau nih. Dan di fan clubnya ya. Nah, terakhir dia barusan memposting, investor invest when they know the way, the gambler bet, and then hope and pray. Nah, ini bagus sekali nih. Ini kayaknya perlu saya copy sebentar nih. Investor sama gambler tuh berbeda. Gambler tuh kayak terjadi sekarang nih. Tidak ngerti apa-apa. Oh, ini dia. Tidak ngerti apa-apa, tapi memasukkan uangnya di di trading, promo trading. Oke, ini dia. Saya posting ya. Teman-teman bisa baca. The time to start. The time to start. Ya. Tidak ada tidak akan pernah sempurna. Tidak akan ya sempurna. Will never be perfect. Tidak akan. Jadi waktu untuk memulai satu usaha kayak ya satu tujuan gitu ya untuk memulai, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna ya, ingat baik-baik. The time to start, waktu untuk mulai nih. Oke, misalnya ingin belajar menjadi investor. Nggak ada. Dia tidak perlu takut, wah saya udah tua nih. Untuk memulai satu kebiasaan healthy habit misalnya ya, untuk membagi keuangan nih misalnya dari income yang masuk, ada istilah yang kami dilatih itu pay yourself first. Nah, pay yourself first itu apa? Ini dulu, invest dulu misalnya ya, charity 10% misalnya. Nah, untuk
Investmentnya berapa persen, 10%. Untuk mulai mengolah tabungan, keuangan. Tidak ada waktu yang pernah tepat. Nah, the heaven won't open as your sign, as a sure thing, sebagai hal yang pasti. Bangun and get going now. Kalimat ini menginspirasi saya untuk, apa ya? Iya ya, saya ingin ngajar yang ada di buku Gelombang Theta. Sejak Mei ditemukan ide ini, saya berlatih, dan berlatih. Nah, dalam latihan demi latihan, berarti sudah sekitar 6 bulan kali ya saya berlatih, ada saja hal yang baru yang saya temukan. Ya, makasih Yunus Kupang. Jadi kami tanggal 24 sepertinya kami ke Kupang untuk ketemu Romo di sana ya. Nah, kembali ke ini, berlatih tadi, begitu banyak kemudahan yang saya temukan, yang saya dapatkan. Saya sempatkan buat satu artikel yang saya bagikan ke teman-teman gitu ya. Hari ini teman-teman life coach PWR khususnya, saya mengumpamakan sebagai otot mental yang menebal. Otot mental yang menebal. Itu yang terjadi setelah saya berlatih sekian lama gitu ya, otot mental. Awalnya saya pikir hidup sudah asik banget, nikmat sekali ada di Ubud, Makasih, Atik, Kasyati, Sidoarjo, berbisnis bisa online, buku terus jadi. Namun alam semesta menginginkan hal yang lain. Kami mendapat proyek pelatihan offline, tatap muka, bertemu dengan peserta. Walaupun saya mengatakannya sudah mantan motivator, saya lepaskan juga motivator, saya tetap hadir. Hadir dalam state yang berbeda, dengan misi yang lebih besar. Nah, saya menuliskan di teman-teman tuh, ada hal yang berbeda. Apa? Saya datang lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya, maksudnya ya. Ada energi yang lebih besar. Saya kembali turun gunung, itu yang saya tuliskan. Saya kembali turun gunung. Apa itu? Nah, saya kopikan sebentar ya. Saya kopikan dulu ke ini, ke bahasan kita malam ini. Saya kembali turun gunung. Yang membuat saya kembali turun gunung. Apa itu? Oh, ada. Saya lebih percaya diri. Saya lebih mantap gitu. Saya lebih semangat. Oke, saya kopikan sebentar. Apa yang terjadi? Apa yang berbeda? Oh, saya punya teman sekarang. Buku kelangganan. Oh ya, ini bagus nih penjelasannya. Waktu untuk memulai tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah sempurna. Langit tidak akan terbuka sebagai tanda akan hal yang pasti. Bangun. Itu. Oh, ini ada yang posting nih. Oke ya. Jangan pergi sekarang. Oke. Nah, yang sebelumnya lagi. Oh, ini dia nih. Nah, saya posting ini nih. Turun gunung. Itu judul kegiatan kami di Pulau Bintan kemarin seharian, memberikan pelatihan secara tatap muka. Betul ada beberapa kali pelatihan yang saya lakukan tatap muka, namun saya anggap itu sebagai pelayanan. Ya, saya sediakan diri saya selama pandemi ini untuk melayani. Ada yang mengajar berbayar, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, lalu apa yang membedakan? Sekali ini saya tidak turun sendiri, saya bilang. Kan ada temannya. Siapa teman saya sekarang? Buku Kelangganan dan Gelombang Theta. Yang saya gunakan di kelas sebagai media follow up after training.
setelah kelas selesai. Nah, itu dia yang berbeda. Ada temannya, ada buku. Apakah saya tahu apa yang akan terjadi? Tentu tidak. Namun saya sangat percaya dengan bawah sadar saya, sehingga bawah sadar saya menggiring, mengarahkan langkah demi langkah, sangat presisi sekali lagi. Ya, langkah demi langkah ini terjadi dengan sangat presisi, precise. Ada kata kunci yang penting yang malam ini teman-teman perlu dapatkan, precise, presisi. Saya salah ketik ya, to everyone. Precise, presisi. Presisi itu artinya sangat tepat. Ya, sangat tepat. Hari ini, sore ini kebetulan, bukan kebetulan sebetulnya, saya berkomunikasi dengan Mas Wasito Adi, dan Mas Wasito Adi mungkin masih di jalan saat ini, baru pulang dari rumah saya. Kami ngobrol banyak hal, saya ingin menjelaskan banyak hal, bagaimana gelombang theta ini bekerja. Elia Cahaya mau, ya oke. Nah, di mana kuncinya sehingga bisa sepertinya semua jadi mudah, semua terbuka dengan tepat pada waktunya. Di mana? Saya amatin lagi apa yang terjadi ya. Apakah saya punya intuisi? Kita semua punya intuisi. Saya tulis otot rezeki menebal. Apa yang terjadi? Karena rajin berlatih, rutin berlatih, tidak pernah satu hari pun miss. Ya, misalnya saya terbangun, saya katakan terlupa untuk senyum, maka saya usahakan senyum dulu. Kalau perlu saya tidur lagi, saya sengaja untuk senyum lagi. Bayangkan kalau saya terlupa, misalnya bangun ya, saya usahakan tiduran lagi, supaya saya kembali, saya harapkan saya kembali berada di gelombang theta. Karena saya tahu ilmunya, penelitian para ahlinya, saya perlu rajin terus berlatih supaya saya berada di gelombang theta, yaitu di irama theta. Supaya saya memiliki irama theta. Ilmuwan menulisnya the rhythm of theta. Nah, saya perlu berada di situ. Bagaimana saya berada di situ? Terus berlatih. Nanti karena saya rajin berlatih, saya kan punya nih state keadaan theta ini, sebut aja theta state, keadaannya. Kapanpun saya menghadapi situasi, teman-teman banyak sekali yang sharing ya, banyak sekali yang saya bacakan sharingnya, itu ada yang saya posting ulang. Pengalaman yang dihadapi menjadi lebih tenang, menjadi lebih santai. Sorry, bukan santai lah ya, dengan tenang menyikapinya, saya ganti kata santai. Dengan tenang, wah keren sekali, kok bisa? Gitu ya. Nah, presisi, tepat sekali. Jadi, walaupun saya sudah menggantungkan sarung tinju, dalam bahasa saya melepaskan juga motivator. Bila alam semesta memerlukannya, ya, bila alam semesta memerlukannya, saya siap. Tanpa effort yang berlebih, sekali lagi ya, tanpa effort yang berlebih, saya dengan mudah mendapatkan proyek itu dan saya berangkat ya. Saya ketik lagi, guru saya suka bilang gini, effortless effort. Nah, itu dia tuh. Ada effort, tapi effortless. Nah, susah juga nih bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin Mas Indroyono bisa atau Yuki bisa dia menerjemahkannya. Effortless effort. Usaha yang tanpa usaha. Makin bingung dalam bahasa Indonesia ini. Usaha yang tanpa usaha. Gimana tuh? Ada yang bisa bantu mungkin teman-teman di Malaysia?
Oh, Dewi. Upaya yang nggak ngoyo. Oke. Pakai bahasa Jawa ke wes. Bahasa Melayu mungkin. Usaha yang tipis-tipis. Iya juga ya. Usaha yang tipis-tipis. Ada yang bantu bahasa Melayu mungkin? Effortless effort apa ya? Mana Mas Indro Yono biasanya ini dia. Effortless effort. Saya mendengarnya cukup lama, tapi belum lama saya bisa memahaminya. Seluai. Usaha yang berlebihan, Sony tidak ada ini. Anto ini mau Kediri kita tepat ya. Nerimo ing Bandung. Upaya tanpa kerja keras, nggak pakai ngotot, Gusmun. Takjub gitu ya. Dilalapas. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Kok dilalapas? Usaha tanpa pengorbanan. Oke. Smart work, Huawei. Mariam usaha spontan. Usaha yang apa adanya. Usaha yang apa adanya. Usaha yang nggak ngoyo, upaya yang nggak ngoyo. Usaha yang apa adanya ya. Nerimo Bandung. Wah, malah kita ini. Oke. Li Xiaojin mengalir tapi hasil menakjubkan. Oke, oke. Usaha tanpa upaya. Usaha, oke, oke. Draw, attract, parah, don't chase. Yes, 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 yes. Dilala hari ini. Oke. Nah, yang saya ingin lakukan adalah apa maksudnya? Alam semesta membuat saya turun gunung. Ya, turun gunung. Turun gunung dan itu menghasilkan energi yang besar. Energi yang besar. Wah, ingin memberikan yang terbaik. Datang dengan percaya diri orang ngongso, Sunarwanti. Berlatih yang tak terasa berlatih, berhasil tanpa ngoyo, usaha tanpa usaha. Mungkin bahasa Indonesia lebih enak, usaha tanpa upaya, gitu ya. Usaha tanpa upaya. Thank you, Jos. Nah, usaha tanpa upaya. Oke, saya ambil itu, usaha tanpa upaya. Untuk mendapatkan sesuatu. Tapi setelah saya tuh semangat nih luar biasa menyiapkannya dengan sangat sungguh-sungguh untuk acara ke Bintang ini. Ya, sungguh-sungguh. Dipikirin betul apa ya, pokoknya itu energinya besar sekali. Lalu saya membuat sesi follow up untuk sahabat-sahabat yang mungkin malam ini juga ada ya, yang hadir malam ini semoga masih ada. Oke, orang ngoso hasil dengan tanpa ngoyo. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang dihadapi yang saya dapatkan dalam 4-5 bulan terakhir ini setelah berlatih. Nah, lalu dari gelombang theta itu, dari gelombang theta yang ada yang teman-teman miliki ya, mana yang saya latih terus menerus. Bangun pagi itu, nyengir itu. Saya sangat concern dengan irama theta ini, sangat-sangat concern, sangat perhatian, ya. Effortless effort, Samuel. Ada effortless effort, satu kata lagi tambahin di itu. Nah, sehingga ya saya ingin menjadi bukti dari penelitian para ahli ilmuwan ini tentang gelombang theta. Saya ingin menjadi bukti. Saya terus berlatih.
Karena studi sudah ada, kita perlu kalau kita terlatih berada di irama theta, jadi gelombang itu menjadi irama dalam hidup kita sehari-hari, wow, hasilnya akan luar biasa. Kita akan punya kemampuan-kemampuan yang makhluk mamalia miliki, makhluk vertebrata miliki, seperti kelelawar. Ya, dalam konteks hari ini, itulah intuisi. Ya, bisa ketemu yang ini. Kami kepengen pulang ke Ubud, tapi intuisi kami mengatakan, oke, kami stay sebentar di Jakarta. Ada begitu banyak janji-janji yang terjadi, ya, dengan teman-teman tertentu, teman-teman kami diskusi dan sebagainya, hadir. Ada banyak urusan yang terselesaikan. Betul, ada tiket yang batal menjadi hilang untuk hangus tiketnya untuk kembali. Tapi ada banyak hal lainnya yang kami dapatkan, ya. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Agak unik memang dengan kembali lagi ke yang melatih intuisi hoki tadi, ya, mengasah tepatnya, ya. Orang yang beli buku Gelombang Theta selalu saya tanya gini, Anda baca buku ini, Anda beli buku ini, Anda harus lihat halaman paling depan. Samakan dulu contohnya, ini outcome-nya. Apa itu? Perbesar wadah rezekimu. Oke, ya Pak. Jelas ya, perbesar wadah rezekimu. Oke. Berarti tujuanmu apa? Rezeki. Wadahnya diperbesar. Tentang apa? Rezeki. Oke, tentang rezeki. Jelas, ya, jelas. Tentang rezeki. Rezeki yang dimaksud apa? Udah paling gampang rezeki finansial. Yang paling gampang. Yang paling gampang adalah rezeki finansial. Oke, setuju. Apa itu? Uang. Ya, uang. Nah, itu kalau kelelawar mulai lapar, dia pancarkan getarannya. Artinya, ya, karena uang, intuisi kita ke uang dulu, ke uang. Yang dipancarkan itu tentang uang. Ada nggak? Apakah sudah ada medianya? Oh, berbisnis Pak saya. Saya dagang kue. Oke, saya di marketing. Produknya saya ingin mencari partner usaha dan sebagainya. Berarti sudah ada yang dipancarkan. Kelelawar itu memancarkan, dia mencari buah-buahan yang matang, pas matang. Ya, dia punya intuisi itu. Nah, intuisi ini dipancarkan dulu, niat ini niatnya terpancarkan, ya, vibrasi dulu, divibratkan, wing, ada vibrasi. Apa vibrasinya? Ya, terserah teman-teman. Setiap pembaca buku Gelombang Theta punya cita-cita sendiri, punya impian sendiri, punya niatan sendiri, bebas aja. Saya tidak mengatur outcome-nya, saya tidak mengatur impiannya, cita-citanya, tidak. Teman-teman tentu bebas. Ya, mau jualan kue silakan. Sarananya bebas aja. Yang saya tawarkan adalah mempercepat prosesnya, mempercepat mendapatkan buah matangnya, dipercepat yang untuk mendapatkannya. Itu, ya, itu. Jadi twing-twingnya terserah teman, twing apa yang mau ditebarkan terserah teman-teman, bebas aja. Jadi yang teman-teman inginkan terjadi, niatkan terjadi, menjadi vibrasi dia.
Semoga jelas ya. Pak, saya mau bayar hutang, Pak. Saya mau punya rumah, Pak. Niatnya aja, cukup niatnya aja. Niat ini ditebarkan ke semesta. Dengan cara apa? Boleh mau visualisasi, mau pakai cara lama, menggunakan hipnosis boleh, mau menggunakan apa? Di NLP ada well form outcome, silakan. Menjaga hubungan dengan uang, silakan, gitu ya. Bebas aja dulu outcome-nya. Sehingga sama dulu connect-nya nih, perbesar wadah rezekimu. Nah, divibrasikan, teman-teman menebarkannya, teman-teman punya outcome-nya. Outcome ini yang membuat asal ini yang membuat kelawar terbang. Wing, wing. Nah, karena kita punya kemampuan otak yang sama, terjadi echolocation menurut penelitian ilmuwan. Dapat balik dia, balik. Nah, itu yang membuat dia tepat, presisi ke buah tertentu yang matang. Ya, ke buah tertentu yang matang. Yang pas, paling pas matangnya. Jadi tadi saya ngetik kata presisi, precise. Jadi tidak salah dia. Dia sudah diatur presisi. Nah, di mana letak intuisinya? Semakin teman-teman berlatih, ya berlatih khususnya yang pagi, bangun pagi, senyum dulu, bangun pagi, nyengir dulu 20 detik, ya 20 detik. Nah, saya kopikan lagi sebentar. Begitu terbangun 20 detik, terus berlatih, ya, maka teman-teman akan mengalami yang disebut motionless but alert. Berlatih. Nah, alert inilah, keadaan inilah, state inilah yang membuat intuisi kita aktif. Kalau kita tidak alert, ya, tidak motionless, tidak banyak kita banyak bergerak aktif, maka pesan unconscious mind tidak bisa kita terima. Kita tidak alert, tidak waspada. Jadi pesan itu dari mana? Dari alam bawah sadar bisa, ya. Signal unconscious mind bisa. Twing, ke kiri, ke kanan, ke sini nih. Nah, itu dia. Harus ke kiri, enggak ke kiri, ke kanan, enggak ke kanan. Nah, jadi ini yang diperlukan. Ya, jadi teman-teman semoga paham malam ini dengan terus berlatih. Berlatih yang mana dulu? Pertama ini ya, ketik di situ. Dewi motionless but alert. Berlatih yang paling penting adalah menu masih di ranjang. Nah, ini yang saya tulis di chat nih. Ya, teman-teman bisa baca di chat. Berlatih menu masih di ranjang. Apa saja itu? Nyengir 20 detik. Jadi ini yang terus saya latih. Setelah itu saya langsung latihan, ya, mengolah nafas irama mocopat. Ini. Nah, lalu step berikutnya nafas penyelam bisa saya lakukan langsung, ya. Saya mau pindah state tertentu, membangun keadaan saya. Nah, lalu di waktu mandi. Ini yang paling penting sebetulnya, yang pertama itu.
Jadi kalau latihan-latihan yang lainnya ada di buku itu untuk melengkapi, untuk sampai menjadi satu apa ya, buku yang komprehensif ya untuk berlatih. Jadi misalnya tersenyum setelah itu ya, angguk-angguk dan sebagainya, berbuat baik, bersyukur. Yang membedakannya adalah teman-teman berlatih dalam gelombang theta. Jadi kegiatannya masih sama, state-nya yang berbeda. State-nya yang berbeda. Sekali lagi, keadaan mentalnya yang berbeda. Nah, ini yang nanti membuat intuisi kita tajam nih. Gitu, intuisi kita tajam. Ya, kalau kita banyak gerak, kita mensugesti lagi, kacau dia nanti. Jadi ada yang bertanya sama saya, Pak, apakah tidak perlu banyak mensugesti? Tidak perlu. Memang penemuan ini, misalnya Pak, saya udah keburu belajar hipnosis, ya nggak perlu. Kamu jangan pikir kamu belajar hipnosis, kamu masa rugi. Setelah itu saya belajar lebih banyak. Saya belajar lebih banyak. Jadi saya belajar yang kamu belajarin hipnosis, saya pun belajar hipnosis. Tapi saya harus tinggalkan setelah saya memahami bahwa ada tools yang ini ya, yang lebih heboh gitu. Terima kasih Yunus ya. Nanti kita ketemu di Kupang kalau saya berangkat ke Kupang tanggal 24 ini. Oke, nah itu cara saya sekarang mengasah intuisi. Ya, ini menariknya klien menambahkan fee yang cukup untuk membeli tas baru. Ada sharing dari Samuel. Mas Wasito Adi tuh tadi ya menceritakan kok bisa ya saya diundang dapat bayaran yang saya tidak pernah bayangkan angkanya. Nah itulah saya senang sekali sharingnya Mas Wasito Adi tadi, dia posting fotonya di grup Life Code Partner gitu ya. Jadi teman-teman bila belum sempat berlatih yang lainnya, silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai miss latihan nyengirnya sama mau copat, nyengirnya sama mau copat, nyengirnya sama mau copat. Itu yang akan mengubah total dari semua yang kita pernah latih, gitu ya. Oke, itu dulu deh. Apakah teman-teman ada sharing, ada pengalaman yang mau coba seperti apa itu ya, Diki? Oke, Diki boleh tanya dengan yang mengundang Diki. Tapi kira-kira saya dengan cepat menjelaskan teknik bernafas, ya nafasnya namanya nama olah nafas mau cepat, yang bangun pagi habis senyum 20 detik, habis senyum 20 detik, masih di posisi ranjang, mata masih merem. Tarik nafas perlahan-lahan, sepanjang mungkin, serileks mungkin, lalu buang nafas sepanjang-panjangnya. Tarik nafas yang dalam perlahan-lahan, sepanjang-panjangnya. Buang nafas sepanjang-panjangnya. Tarik nafas, ya, panjang-panjangnya. Buang nafas sepanjang-panjangnya. Itu dia Mas Didi. Lakukan di pagi hari. Mas Diki, Diki M. Sidik ya. Lakukan pada saat baru terbangun. Ya, baru terbangun. Ya, baru terbangun. Ya, baru terbangun pelan-pelan ya. Setelah nyengir 20 detik. Ya, setelah nyengir 20 detik. Nah, terus latihan. Dan bila sudah terlatih, menurut saya metode ini jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya ya, metode yang lain. Ini ngomong metode ya, dibandingkan yang lain-lain yang saya pernah pelajari.
Nah, setelah itu saya terlatih sehingga mempunyai bisa berada di irama theta ini. Nah, ada di irama theta, teman-teman yang baru bergabung bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan, ya, untuk meningkatkan omset, mencari nasabah menjadi lebih mudah, ya, mencari klien menjadi lebih mudah, itu ya, apalagi deh, menjadi lebih mudah semua. Ya, jadi ide-ide untuk berjualan menjadi lebih mudah. Teman-teman yang kemarin belajar di Bintan, ya, oke, ini ada yang bilang Endang Krisno suka lupa nyengir karena bangun dipakai alarm. Nah, mulai dilatih bagaimana bangun tanpa alarm. Biasanya kita akan bangun lebih awal dibandingkan alarm berbunyi sebelum berbunyi. Nah, bila kita kaget, ya, kita cepat sekali pindah state gitu. Jadi usahakan bangun jangan menggunakan alarm, dilatih aja dia, dilatih. Nah, setelah terlatih nanti, ya, terbiasa dengan irama theta pada saat nanti sehari-hari lah ya. Kalau saya ingin mengajar kayak di Bintan kemarin, maka saya akan mengaktifkan, karena saya udah latihan, akan mengaktifkan theta state saya untuk mengajar. Dan asik sekali gitu. Di kelas tuh menjadi asik sekali. Oke, ini bagus. Apa tanda yang kita ketahui, Desa Jani ya? Oh, Roslan, bahwa kita sudah berada atau hidup di gelombang theta. Nah, kita akan alert. Kita akan sifat-sifat yang diteliti oleh para ilmuwan, kita akan alert, tapi kita juga tidak banyak bergerak motionless gitu ya. Tapi alert, waspada. Berbeda trends ada kata trends malam ini yang saya sampaikan, ada kata trends yang berbeda dengan keadaan saya terhipnosis. Jadi dia seperti beyond hipnosis. Tingkat pekannya bagus sekali. Ya, saya waktu ngajar di Bintan, tingkat pekannya, tingkat kemampuan saya mengkalibrasi menjadi bagus sekali gitu ya. Grup coaching di kelas tuh menjadi asik sekali, Roslan. Nah, ada keadaan yang berbeda, keadaan motionless tadi and alert. Nah, di situ yang bisa saya bagikan ya. Nah, dengan terus teman-teman berlatih yang pagi terutama ya. Jadi berlatih yang menu masih diranjang, itu menurut saya paling penting. Saya fokus ke sana, terus latihan ya. Jadi khususnya menu masih diranjang, dan kalau menu di pemandi itu, ya itu state-nya berbeda dengan masih diranjang ya, masih diranjang. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan state theta itu, kita kayak keadaan bangun pagi itu, Roslan. Ya, seperti kita bangun pagi keadaannya. Dan cepat menuju ke sananya, cepat sekali. Nah, itu yang membuat intuisi kita menjadi tajam. Jadi kita mengambil state yang kita latih tadi ya, karena terlatih tadi. Nah, ini ya sehingga saya alamin, saya jadi punya kecerdasan baru, saya mempunyai kemampuan-kemampuan baru. Nah, ini yang teman-teman boleh terus berlatih untuk kemampuan ini ya. Jadi bangun pagi, tulis ulang ya, di situ ada tuh di ini.
berlatih menu masih diranjang. Apa itu ngiroblutik? Ini yang dari mulai saya temukan ide ini, terinspirasi sama ide ini, terus saya lakukan sampai tadi pagi. Lalu olah nafas irama mencoba. Terus menerus. Apa yang terjadi yang tadi saya bagikan di grup life coach? Oh, otot mentalnya membesar, menebal. Wah, ini dia nih. Berita baik ini yang saya ingin bagikan dengan teman-teman. Jadi otot mental untuk rezekinya menebal, di sisi lain intuisinya meningkat. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi, ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ada nih? Oke, bangun. Oh, oke, Rosmewati. Bangun tidur sudah nyengir, mungkin ya nyengir 20 detik ya, tapi suka lupa. Nah, tinggal lanjutkan aja. Nggak apa-apa kok. Nyengirnya sudah bagus ya. Oke, Coach Dedi Kurniawan, penjelasan high performance state. Oke, pahami dulu bahwa state yang dimaksud sama, state ya, bahwa nanti high performance state yang ada dua nih yang saya ingin bagikan, yang sengaja dibangun dalam keadaan sadar ya, cara berdirinya, wajah memang dibangun. Paling gampang melihat kaca gitu ya, ada di cermin, dibangun. Kalau punya buku kelangenan, boleh tuh menggunakan hijrah sikap dari A ke B. Nanti titik B-nya sengaja dibangun. Nafasnya, posisi dada membusung, gitu ya. Tatapan mata, suara yang mantap, cara berdirinya, dibuat sengaja di sana. Lalu dari titik A ke titik B, itu B-nya ya, A ke B menggunakan nafas menyelam, jalan pelan-pelan, jalan perlahan-lahan, sampai ke titik B. Titik B-nya dibangun, high performance state. Ya, Anissa, gelombang theta karena dihipno atau dikondisikan? Tidak, ya. Jadi dia di gelombang theta itu tidak bisa dalam keadaan hipno atau dikondisikan. Jadi kalau latihan sengaja masuk ke gelombang theta tuh, ampun, pelatihannya bertahun-tahun ya, dan intens mesti menguasainya supaya pada saat berada di gelombang theta memang secara sadar kita masih punya kendali. Biasanya para yogi jago di sana ya. Ini kenapa kok sekarang tiap kali bangun malam hingga pagi langsung nyengir? Oh, itu bagus, berarti sudah terlatih. Kita mengambil peluangnya saat bangun memang, saat bangun pagi, Anissa. Ya, jadi dia tidak karena dikondisikan, tidak karena dihipnosis. Ini hanya sebuah kemampuan, ya, sebuah skill, kompetensi yang memang mau dilatih supaya kita berada di gelombang theta. Kita waktu berada di gelombang theta kita nyengir selama 20 detik. Buat apa? Untuk mengubah fisiologis kita. Ya, ini penemuannya ada di sana ya. Terima kasih Anissa. Agus Syarifudin. Saya bisa bangun karena alarm. Nah, apa nggak usah? Dilatih aja. Sebaiknya tidak usah ya. Sebaiknya tidak perlu bangun pagi pakai alarm. Semakin terlatih nanti mudah sekali hanya mengatakan sesuatu, hanya niatkan sesuatu untuk bangun lebih awal, kita akan bangun lebih awal. Demikian Agus Syarifudin. Ada lagi yang mau bertanya?
Tadi mana Aisyah ya? Oke. Oh, ya chatnya. Oke, silakan. Apalagi yang mau bertanya? Nah, itu pengalaman saya sendiri. Oh, Silvi, beberapa hari ini selalu terbangun karena anak-anak minta temanin ke toilet. Dan itu selalu jam 6 pagi. Dan pasti tidak bisa tidur lagi. Nah, begitu terbangun, senyum dulu aja. Senyum, ya, nyengir Silvi, sambil menemani anak ke toilet. Ya, kalau memang belum bisa bangun lagi sambil, ya, sambil temani dia. Dan itu selalu jam 6 pagi. Oke, kalau nggak bisa tidur lagi, tidak apa-apa. Sambil nyengir, yang penting nyengir ya Pak. Iya. Nyengirnya pas bangun pagi, Budi Sutansa. Ya. Nah, nanti walaupun tidak bisa tidur lagi, tidak apa. Nanti CV tinggal lanjutkan. Nafas mau copatnya, lanjutkan. Kalau ngantuk lagi, dia akan tidur. Pada saat ngantuk di titik itu, susah sekali kita menahannya. Itu pengalaman saya. Nah, Hemawan nih, Coach Krisna. Awal latihan nyengir, tiap bangun malam langsung nyengir. Tetapi belakangan sadar dulu, baru ingat nyengir. Oke, nah nanti dilatih lagi aja loh. Kok sekarang ada pergeseran ya, ingat dulu bangun nyengir. Nah nanti ya, set bangun nyengir dulu aja. Walaupun masih seperti ada sadar, evaluasi aja. Oh, apa yang terjadi ya? Gitu. Nah ya, oke. Ahmad Remi. Otot mental itu kena latihan yang intensif. Berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Jadi karena pengulangan inilah Ahmad Remi. Sehingga otot mental menjadi kuat. Ya, Elvi, coach, bangun tanpa alarm yang bisa tuh. Tapi kenapa ya kayaknya tidurnya jadi tidak deep sleep. Karena mungkin deg-degan nih mau bangun nih, was-was nih jadi mau bangun. Gitu. Tuh Dedi Kurniawan tuh. Pengalaman saya, nafas mojafat, nafas menyelam, nafas putih-putih, biasanya ketiduran lagi. Saat terbangun, bisa dapat nyengir lagi wajahnya. Oke, boleh. Jadi, kira-kira itulah yang kita inginkan. Nanti uniknya, uniknya, begitu teman-teman sudah memiliki, sudah terlatih sehingga menjadi irama theta. Nah, keadaan theta ini bisa di-copy, bisa kita lakukan kapan aja kita perlukan. Kapan aja kita perlukan. Nanti saya menggunakannya saat mengajar di kelas. Saya menggunakannya saat mengajar sambil saya melakukan group coaching. Ya, saya dapat insight, sepertinya peserta agak lelah. Saya tetap membawa agak memotivasi untuk meyakinkan mereka. Saya bisa trans gitu dalam keadaan yang asik sekali. Jadi 18 tahun ngajar, pokoknya kemarin tuh di Pulau Bintan tuh asik banget ngajarnya, seneng banget, asik banget. Saya juga nggak tahu kenapa, asik sekali gitu. Kayaknya bahagia bener ngajar gitu ya. Nah, itu dia tuh. Jadi lalu intuisi saya mulai aktif. Jadi kami dengan mudah ya sudahlah kita kembali dulu gitu ya. Oke, kami kembali dulu ke Tangerang, ketemu orang tua dan sebagainya. Semua sangat intuitif. Gus Mun Cibinong, bagaimana menjaga irama intuisi hoki tetap stabil dan harmonis hingga jadi berdaya? Berlatih. Ini berlatih intensif, Gus Mun. Terus berlatih. Nah, setelah berlatih berbagi. Berlatih berbagi. Berlatih berbagi. Kalau ini pertanyaannya menjaga iramanya.
berlatih berbagi. Sampai intuisi hoki ini tidak tetap stabil dan membesar, ya. Nah, berlatih dan berbagi, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi dengan berbagi, teman-teman akan mengalami, mungkin orang nanya, beli di mana bukunya? Oke, beritahu aja. Pada saat Anda menyebarkan ilmu ini, ya, bila Anda ingin jadi life coach, tentu ya silakan nanti membangun grup sendiri. Ya, bila Anda benar menjadi seorang life coach ya, bila tidak terlalu berminat tidak apa-apa, memberitahu orang ada buku ini. Lalu Anda dapat benefit apa? Anda memperbesar wadah rezeki Anda. Ya, Anda memperbesar wadah rezeki Anda. Nah, berlatih dan berbagi biar wadah makin membesar juga untuk membuat irama intuisi hoki ini. Gitu. Betul Gus Munah. Apa dampaknya dari yang kami amati teman-teman yang rajin berbagi? Bila dia seorang life coach, ada aja buku yang terjual, ya, terbagikan ilmu ini. Dan sebagai life coach tentu ada kami buat skema khusus untuk life coach. Jadi ada berbagi, inilah mendapatkan rezeki finansial dari hal itu. Ini menarik, sangat menarik. Jadi berlatih dan berbagi untuk tadi pertanyaannya untuk seorang life coach tadi. Nah, Anda membagikannya, Anda ngajarin orang lain lagi. Wadah rezekinya membesar. Yang wadah rezekinya membesar. Oke. Tadi siapa yang barusan kirim? Pengalaman saya. Tadi ada barusan tadi. Makanya betul Pak KM. Makanya dari Malaysia sudah punya pengalaman ya. Oke, terus berbagi. Makanya ini luar biasa, memang luar biasa itu. Beliau sangat luar biasa. Tadi ada yang seperti chatting atau WA ya. Sebentar. WA tadi ya. Karena hilang di Zoom saya. Tadi bagus sekali itu. Oke. Saya tadi kepencet seperti ini. Oke. Sajani Sahat. Saya memahaminya sebagai pertukaran pada semesta ya, Coach. Ya, oke. Oh ya, Anissa tadi ya. Pada semesta ketika saya memperoleh dan mengambil, maka saya memberi. Nah, nanti Sajani Sahat memberi aja, berbagi aja, karena itu perputaran energi. Oh, Anissa. Oh, oke, makasih Anissa ya. Jadi sebetulnya pertukaran energi itu kosongkan dulu, bagikan dulu, sedekah dulu, berbagi dulu, ya. Nah, setelah berbagi, terima kasih Mak Kaya, makasih. Setelah berbagi ada area yang kosong. Area yang kosong ini akan diisi oleh semesta. Akan diisi. Ya, akan ada yang masuk, ada yang out, ada yang in, ada yang keluar. Jadi ini memang selaras sama hukum alam semesta. The law of universe. Oh, Sumitan, ya. Sejak saya praktek nyengir dan mencopat, intuisi makin tajam. Betul. Ada kaitannya ke sana. Ada karena pada saat kita motionless and alert, kita bisa peka. Kita mau melangkah kemana, mau WA siapa, gitu. Kita menjadi peka. Sangat presisi dia. Hoki ada terus, keren. Omset selalu tercapai. Bahkan kadang-kadang lebih. Nah, ini yang bagus nih. Jadi human relation makin membaik. Cara komunikasi kita lebih menyenangkan. Customer lebih dekat sama kita.
banyak hal yang terjadi luar biasa. Nah ini menjadi bukti nih Sumi di Medan nih. Saya sudah latihan nyengir sekitar 5-6 bulan. Oh, sejak awal program ini saya tayangkan, saya bagikan, ya. Sumi sudah latihan di Medan. Makasih Sumi atas sharingnya ya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang saya bisa bagikan ya. Saya berharap betul, saya berdoa sungguh-sungguh. Oke, dibersihkan dulu wadahnya. Ya. Dikosongkan dulu, Anissa. Osmewati, ya makasih. Dibagikan dulu, keluar dulu, baru kita akan terima. Ya, makasih sama-sama ya. Nanti kita ke Medan, ketemu dengan ya. Bagikan dulu, berikan dulu, Anissa. Sedekah dulu, ya. Sumbang-sumbang dulu. Ya, the more you give, the more you get. Berikan dulu. Nah, maka wadah yang kosong ini akan ada yang isi, semesta yang mengisi. Tidak perlu kita khawatir, bingung. Berikan. Memberikan tuh bisa memang barang ada di teknik sumbang-sumbang, ya. Bersih-bersih, bagikan dulu. Ya, bagikan. Ya, bersih-bersih itu jadi rapi ya. Saya agak-agak. Nah, terus dengan berbagi, buang-buang, sumbang-sumbang, maka akan ada yang masuk. Akan ada yang masuk. Ya, akan ada yang masuk. Nah, semakin banyak bagaimana mempercepat perputaran ini, ya banyak-banyak sumbang-sumbang, banyak-banyak buang-buang dalam hal energi. Dalam hal lainnya ya bisa dibagikan aja ilmu ini, diajarkan ke orang lain, diajarkan orang lain, bagikan ke orang lain, bagikan ke orang lain. Ya, nanti Anda bisa berprofesi sebagai life coach. Pada saat dia mau beli buku, silahkan. Mereka tidak mau beli juga tidak apa-apa. Bebas aja. Makasih Samuel untuk doanya. Bebas aja ya. Saya tidak pernah ingin memaksa orang baca buku saya. Tidak. Ada judulnya sendiri. Ya, ada judulnya adalah alam semesta yang mengatur untuk itu semua. 14 buku saya tidak ada satu pun testimoni ya dituliskan di buku itu. Nah, Freddy Susanto menjadi contoh. Beliau pernah melakukan teknik gelombang theta ini dengan visual. Bangun pagi, dia lihat $100 di depan matanya. Bangun pagi, Freddy melihat $100 di depan matanya. Oh, sadarnya menduplikasi dolar ini sampai Freddy mempunyai $800, 8 lembar. 8 lembar. Dan dia melakukan self coaching, 8 lembar $100 ini dia serahkan kepada sebuah panti asuhan SOS Village di Lembang sana. Ini dia nih Freddy Sutanto. Semesta tidak suka dengan kekosongan. Oke, ya. Saat memberi akan menerima. Nah, itu Freddy Sutanto yang saya maksud ya. Rugi siapa yang nggak memiliki buku. Makasih Makaya saya seneng Makaya tuh. Nah, saya kepengen ketemu Makaya. Sumitam, kita lebih peka terhadap orang. Kalibrasi semakin tajam juga. Dari cara lawan bicara kita tahu dia jujur atau dia meminat baik atau tidak. Bagus. Dan ilmu nyengir, mau copat nih. Benar-benar sungguh luar biasa. Oke, Yuki menutup nih. Benar kata Pak Krishnamurti, tidak usah maksa-maksa orang. Oh, jangan memaksa orang untuk membeli buku ini. Nanti dia kecewa, kita repot gitu ya. Iya, insya Allah kita akan ketemu sama Pak Kaya, Pak Coach ya. Iya, Muhammad Rahman. Kamu yang nanti perlu banyak bicara di Malaysia ya. Oke teman-teman, itu mungkin sharing yang semoga menguatkan gitu ya. Untuk teman-teman semua yang sudah berlatih, yang mungkin baru berlatih, yang mungkin belum berlatih ya. Nah ini Rina nih,
selalu dapat hoki di mana saja dengan gelombang theta. Ya, Dewi, benar. Khusus bagi yang berjodoh saja, jangan dikawin paksa. Kita maksa beli itu gitu ya. Tuh, ya. Makanya tuh betul. Malaysia aja sudah memiliki 200, tepatnya 210 buku dari gelombang theta. Ini makanya saya kirimin 10 waktu itu ya. Ya, jangan dikawin paksa. Ya, ini udah lama nggak dengar istilah ini. Oke teman-teman, kita sudah kelebihan 7 menit. Beli Ade Tony lagi nonton ya kayaknya. Indriani, makasih. Sony, makasih. LV, Pikian. Mana nih si Ade Tony? Ada hadir Pak, hadir selalu bersamamu. Saya pikir lagi dalam bioskop ya enggak ya? Enggak, itu tadi sore Pak. Oke. Itu ada Mas Tony di situ tuh, siapa tuh yang ngirim tuh? Flora, makasih. Edi Santoso, Dedi Kurniawan, Jaya. Oke, nanti saya mulai mengaitkan gelombang theta ini untuk kita menggunakan referensi menjadi kaya. Ada Mak Kaya di sini ya. Kita bisa belajar dengan semangat beliau gitu ya, Vera. Gelombang theta-nya akan saya kaitkan dengan Rich Dad-nya. Rich Dad resmi beli seperti Rich Dad menjadi Robert Kiyosaki ya. Makasih Ati dan kawan-kawan semua, selamat malam. Silahkan Made Tony. Ya, siap. Terima kasih. Baik. Kelas malam ini kita akhiri sampai di sini ya Pak ya, betul ya? Ya. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Bagi yang terlambat atau pengen review semua sesi rekaman, ntar saya kirim linknya ya, bisa diakses. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Made Tony. Selamat malam. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony dan Coach Krisna.